Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya kita akan demonstrasi mata pelajaran fikih, di mana fikih ini merupakan hasil dari ijtihad para ulama yang telah berusaha memahami kandungan hukum-hukum Allah yang ada di Al-Quran maupun hadis Nabi Muhammad. Jadi kalau kita ingin mengetahui hukum-hukum agama, jangan langsung melihat Al-Quran dan terjemahannya, jangan langsung membaca hadis dan terjemahannya. Karena untuk memahami Al-Quran dan hadis itu ada ilmunya, yaitu ilmu usul fikih. Nah, dari ilmu usul fikih dipahamilah intisari hukum-hukum yang ada di Al-Quran dan hadis, kemudian dituangkan dalam kitab yang namanya fikih. Nah, baik, pada kali ini kita akan melakukan demonstrasi fikih. Bisa ditampilkan teks yang akan dibaca. Sekarang adik-adik coba dibaca teksnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Mujibatul ghusli wa yajibu al-ghuslu bi sittati asbabin. Al-awwalu iltiqa'ul khitanaini lil hadis idza taqal khitanani taqaddara bil ghusl. Qala bi miqdaril hasabati aw bi mithliha min maqtu'iha. Wa kullu min awladin fima yusamma farajan halalan kana aw haraman. Wajib alaihi al-ghuslu wa fil harami iqabu wa fil halali thawabu. Atsani khurujul mani li qawlihi ta'ala wa in kuntum junuban fatahharu. Fasaraha ba'dahum bil ghusli. Walau istahala al-mani damman qad yakhrujul mani fi suratid dami wa yumayyizuhu al-insanu bil ladati hina khurujihi. Fahuwa mujibun lil ghusli wa yakhruju min al-qubuli aidan al-madi wal wadi. Al-madi ma'un raqiqun abyadu yakhruju inda tawrani syahawati wal wadi ma'un asfaru yakhruju inda dha'fi. Ajilahuma yanquduna al-wudu'a ghayra mujibaini lil ghusli ka ayyi faridin akhara adal mani. Selanjutnya, والحكمة في أن خروج المني يوجب الغسل لأنه يضعف الجسم والغسل يعطيه شيئا من النشاط وجريان الدم. والمني عند الشافعي طاهر لأنه أصل البشر فلو كان نجسا لقلنا أننا مخلوقون من نجاسة والله يقول ولقد كرمنا بني آدم. والإمام أبو حنيفة يقول بنجاسته وإنما طهرته الروح ولهذا فإن العلقة والمضغة لا تزالان على نجاستهما وقد قال بنجاسته لأنه قدر لكن أصحابنا ردوا عليه وقالوا إنه كالبزاق والمخاط. والثالث الحيض إذا حاضت المرأة ثم طهرت وجب عليها الغسل لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الصحابية وقال لها إذا انتهت حيضتك فاغتسلي ثم صلي. ويستحب لها تتبع محل الدم بوضع فرصة من مسك أو غيره داخل الفرج وسيأتي الكلام عن الحيض في بابه. tepuk tangan dulu untuk adik-adik. Baik, sebelum masuk ke pertanyaan fikih, saya akan menanyakan dulu terkait praktek nahwu dan shoroh yang sudah dipelajari ya, karena ilmu-ilmu yang dipelajari di pondok pesantren ini itu semuanya saling berkaitan. Dalam membaca teks-teks kitab-kitab fikih ini diperlukan ilmu nahwu untuk membacanya, karena kalau tidak paham ilmu nahwu bagaimana kita bisa memahami kitab dengan baik. Baik, pertanyaan pertama, di kata-kata al-ghuslu di situ, itu kalimatnya apa? Al-ghuslu kalimat isim. Sekarang coba sebutkan nazom yang berkaitan dengan hal-hal yang mewajibkan mandi. Wajibul mani hina yakhruju al-matu wal qamratu haybatan al-fardhan wal mutalla wa ada. Tadi al-ghuslu kalimatnya isim. I'rabnya apa? I'rab rafa. Kedudukannya Fa'il.
Kedudukannya fa'il. Coba sebutkan nazam dari fa'il. Al-fa'ilul ladzi marfu'an ata zadat muhurin wajuhu ni'mal fatah. Ya, tepuk tangan. Sekarang bisa digulir ke teks di bawahnya. Nah, di lafaz al-haidu itu kalimatnya apa? Kalimat isim. Isim. Sekarang coba sebutkan nazam yang berkaitan dengan haid. Mungkin min badi isim wala qalil wala gantum ala qadha khamsin ila asyaratan wa qalil sittun wa ila sabatun dzakari wa anani fasilatun situna wa ghalibu arba'una. Luar biasa sekali ya. Kemudian tadi kalimatnya isim ya. I'rabnya apa? I'rab rafa Sebagai apa? sebagai khobar. Sebagai khobar ya. Khobar ada berapa? Khobar ada 2, khobar mufrad dan ghair mufrad. Nah, sebutkan nazamnya. Kalau khobar itu untuk memfaedah kalau barul ayat syahida. Kalau ini khobar yang mufrad atau yang ghairu mufrad? Ini yang mufrad. Coba sebutkan nazam tentang khobar mufrad dan ghairu mufrad. Pemufradannya dia yaitu jumlah hawiyatan makna disifat selah. Ya, tepuk tangan untuk adik-adik. Nah, setelah kita bahas tentang ilmu nahunya, sekarang kita ingin menanyakan kepada adik-adik tentang penjelasan dari bab yang sudah dibaca ini. Coba berikan penjelasan secara singkat. Fasal ini menjelaskan tentang kewajibannya mandi. Kewajiban mandi itu ada 6, yaitu bertemunya 2 alat kelamin, dan yang kedua itu keluarnya mani, yang ketiga itu haid, yang keempat itu nifas, dan yang kelima itu melahirkan, dan keenam itu meninggal. Luar biasa ya, tepuk tangan untuk adik-adik semuanya. Nah, tolong digulir lagi ke teks yang di atas. Nah, di teks ini ada ayat wa in kuntum junuban fattahharu. Nah, kita ingin tes nih bagaimana praktek memahami ayat sehingga bisa menghasilkan hukum fikih. Pertanyaannya adalah di ayat wa in kuntum junuban fattahharu ini dalam pelajaran usul fikih masuk bab apa? Masuk bab amar. Amar ya. Apa itu amar dalam ilmu usul fikih? Istida'ul fi'li bil qawli mimman huwa dunahu ala sabilil wujub. Ya, sebutkan kaidah amar. Al-aslu fil amri lil wujub ila ma dalla dalilun ala khilafihi. Maksudnya apa? Hukum asli di dalam semua perintah itu adalah wajib kecuali ada dalil yang menunjukkan atas khilafnya. Ya. Kemudian dalam ayat ini amarnya termasuk amar yang mana? Ya, al-mu'allaq bisyarat atau bisifat yang tadi tikrar. Bisyarat atau bisifat. Nah, ini amar bisyarat atau bisifat? Al-mu'allaq bisyarat. Kenapa? Karena ada huruf syarat berupa in. Jadi perintah bersucinya itu hanya berlaku ketika ada in kuntum junuban ya. Coba Ananda berikan penjelasan lebih lanjut tentang amar bisyarat dalam ayat ini. Amar bisyarat itu jadi apabila ada sebuah perintah akan tetapi di situ terdapat syarat. Kapan wajibnya perintah itu? Ketika dia seperti contoh di ayat in kuntum junuban, ketika kalian itu dalam keadaan junub, baru di situ perintah wajib untuk bersuci. Ya, jadi dalam memahami ayat Al-Quran itu ada kaidah-kaidahnya yang dipelajari dalam ilmu usul fikih begitu. Selanjutnya pertanyaannya, jika seorang perempuan mau mandi karena sudah selesai dari haid, tapi dia juga junub, boleh nggak dia mandi dengan satu niat saja, yaitu niat haid? Jadi nggak diniatkan niat haid dan niat mandi dari haid dan mandi junub. Boleh nggak pakai satu niat saja? Boleh. Kenapa boleh? Coba sebutkan kaidah fikihnya. إذا اجتمع الأمران من جنس واحد لم يختلف مقصودهما دخل أحدهما في الآخر غالبا. Ya, tepuk tangan semuanya untuk
adik-adik. Sangat luar biasa ya. Jadi begitulah ilmu-ilmu agama itu saling berkaitan semuanya, tidak bisa dipelajari satu-satu. Dalam memahami Al-Quran butuh yang namanya ilmu hadis, butuh yang namanya ilmu lughah, yang mana itu semua dalam memahami hukum-hukum Allah itu dirumuskan dalam kitab fikih. Kitab fikih ini juga tidak bisa kita baca tanpa memahami ilmu lughah. Tidak bisa dipahami dengan baik kalau tidak paham yang namanya ilmu usul fikih. Terus karena ilmu fikih ini isinya pembahasannya sangat banyak, akan lebih mudah diingat dan dihafal jika kita paham yang namanya ilmu qawaid fikih. Demikian demonstrasi fikih dari santri-santri Darul Ummahatil Mukminin, sangat luar biasa. Semoga ilmu yang dipelajari ini bisa bermanfaat untuk dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.